Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Rahman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan kerabat-kerabat dekat saya tentang maggot BSF. Langsung saja kita bahas. Pertanyaan dari saudari Nahda Sabila yang pertama. Sekarang sudah seberapa ukuran maggotnya? Ukuran maggot saya sekarang sekitar 5 sampai 10 mm dengan umur 2 sampai 3 minggu, teman-teman. Itu menurut observasi saya ya. Itu juga sudah ada yang menjadi pupa, bahkan sudah menjadi lalat dan bertelur lagi. Oke, yang kedua, kasih makan maggot pakai apa? Saya memberi makan maggot saya dengan sisa-sisa sampah organik seperti sayuran dan nasi. Itu sisa-sisanya saya berikan ke maggot saya karena memang itu makanannya. Dan terkadang lele saya yang mati, saya mempunyai usaha lele juga ya. Terkadang ada lele saya yang mati, itu sekitar 15 cm, saya lihat sendiri. Saya letakkan di tempat maggot itu, dengan waktu 3 jam sudah menjadi tulang belulang. Emang keren. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga dari saudari Nahda Sabila, liatin lelenya dong bang. Ya, nih gambar. Oke, sudah. Yang keempat, yang edit video YT siapa bang? Itu yang edit video YT saya sendiri. Dan kan saya sendiri. Terus yang kelima, liatin Naura dong bang. Lewat PC aja ya Nahda, karena itu privasi. Pertanyaan yang keenam, kenapa rambutnya dipotong bang? Karena sebelum membuat konten ini saya harus terlihat rapi terlebih dahulu. Sebelumnya rambut saya panjangnya melebihi alis saya, sudah sampai sini, itu mengganggu pemandangan dan sangat jelek sekali sayanya. Oke, pertanyaan yang ketujuh, maggotnya beli di mana? Awalnya saya membeli di toko online dengan harga 70.000, belum termasuk ongkir. Itu sebanyak 10 gram. 10 gram itu telurnya saja ya teman-teman, saya membeli dari telurnya. Terus saat baru sampai ke tempatnya, menetas saat saja baru masuk menetas, itu saya lihat sendiri sebesar debu. Tidak terlihat dengan mata telanjang, harus dengan kaca pembesar kalau mau lihat. Terus pertanyaan yang ke-8, maggotnya taruh di mananya rumah? Saya meletakkan maggot saya di halaman rumah kerabat saya bersama kolam-kolam lele saya juga ada di sana. Bagi yang ingin belajar, ada di bawah lokasinya, bisa datang, dapat kopi gratis sambil ngobrol-ngobrol santai. Oke, lanjut, kita akan menjawab pertanyaan dari bapak saya sendiri. Yang pertama, maggot BSF makanannya apa ya? Seperti yang tadi saya bilang, makannya itu seperti sisa-sisa sayuran, sisa-sisa nasi, pokoknya sisa-sisa sampah organik ya teman-teman. Pertanyaan kedua, lalat BSF kalau bertelur bisa berapa banyak ya? Menurut pengamatan saya itu bertelur sebanyak 600 sampai 900. Itu betina selama hidupnya ya teman-teman. Sebanyak itu sangat banyak. Pertanyaan ketiga, jika maggot nggak mau bermigrasi, apa yang harus kita lakukan? Itu harus kita sortir sendiri teman-teman. Saya mempunyai fotonya. Nah, ini saya sortir selama 4 jam teman-teman. Ini emang nih paling males, paling capek nih saya saat nyortir ini selama 4 jam tanpa henti. Capeknya. Terus lanjut, kita menjawab pertanyaan dari Dika, teman SMP saya. Pertanyaannya, apa dorongan lo buat mulai usaha maggot BSF itu? Dorongan saya itu saat saya mempunyai usaha lele. Terus saya lihat harga pakannya itu sangat mahal, lumayan mahal. Itu lalu saya berpikir gimana cara menekan harga biaya pakan itu. Terus saya search di Google dengan cara
berbudidaya maggot BSF. Lalu itu juga bisa dijual ke tempat-tempat penjualan unggas teman-teman, seperti ayam dan ikan tentunya teman-teman. Itu buat pancingan juga bisa. Terus yang kedua dari Adrin, teman SMP saya. Kenapa lu bisa kepikiran buat usaha maggot BSF yang bisa menguntungkan? Kan kalau orang lain nganggapnya itu menjijikan. Ya, awalnya juga saya menganggapnya menjijikan saat utek-utekan itu. Lalu saya memberanikan pegang di tangan saya, utek-utek, ada gerak-gerak emang teman-teman. Agak geli sih emang. Itu menguntungkan karena emang bisa dijual. Berani megang duitnya. Itu intinya. Kalau nggak berani megang, nggak usah megang duitnya teman-teman. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Syahdan, teman SMP saya juga. Apa maggot BSF itu memiliki khasiat atau hubungan lain selain dari menjadi pakan ikan? Ya, ada manfaat lainnya, itu seperti membersihkan sampah organik, membersihkan sisa-sisa sampah organik seperti yang tadi saya bilang, sisa-sisa sayuran dan nasi teman-teman. Pertanyaan dari Alif, teman SMP saya juga. Berapa income lo per bulan sejak bisnis maggot BSF ini? Untuk sementara waktu ini saya belum memulai karena memang saya baru mulai, baru 4 minggu teman-teman. Tapi sudah ada yang order. Terus juga ini bisa menekan harga pakan ikan saya teman-teman, berhasil. Oke. Pertanyaan dari Adrin, teman SMP saya. Apa sih keuntungan berbisnis BSF? Keuntungannya seperti yang tadi saya bilang, seperti membersihkan sisa-sisa sampah organik seperti sayuran, nasi, dan seperti itu. Terus juga bisa dijual ke tempat-tempat penjualan unggas seperti ayam dan juga pemancingan ikan untuk umpan. Itu laku teman-teman. Lalu pertanyaan dari anonim. Ini Adrin. Dia menamai anonim karena tidak mau disebut. Banyak pertanyaan teman-teman. Oke, langsung saja. Ada efek sampingnya nggak buat lingkungan sekitar dan kesehatan para peternak BSF ini? Seperti ada bakteri apa gitu kalau masuk ke tubuh bisa sakit? Tidak ada. Tidak ada. Ini peternak BSF itu sangat bersih teman-teman tentunya. Berbeda dengan maggot-maggot lalat hijau yang suka berkeliaran, yang suka ada di bangkai-bangkai, itu beda teman-teman. Ini maggot BSF bersih, rawatan kita sendiri teman-teman. Lalu makan juga emang kita kasih yang bersih-bersih, sehat-sehat seperti sisa-sisa sayuran. Itu sangat bersih pokoknya. Terus pertanyaan dari Namin, teman SMK saya ini teman-teman. IG-nya ranf30__. Bang, lalat di rumah gue kok ngeselin. Itu lalat hijau kali teman-teman, atau lalat rumahan yang suka menghinggap di makanan kita kalau tidak tertutup. Ya, itu lalat hijau teman-teman, itu sangat mengganggu emang. Beda dengan maggot BSF. Lalat hijau itu kan terkadang menghinggap di makanan. Dia terkadang juga kayaknya sih makan teman-teman. Kalau maggot BSF itu selama hidupnya lalat BSF-nya itu selama hidupnya hanya minum teman-teman. Berbeda dengan lalat hijau, dia tuh hanya minum pokoknya lah. Oke, sekian Q&A dari Rahman Gledek. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika Anda ingin bertanya, memberikan saran atau kritik, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.